Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, guys. Jadi saya mengambil video dekat gedung walet saya. Nih, ya. Sementara lagi santai-santai, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di video ini, karena ada beberapa komentar yang menanyakan ya tentang penggunaan atau cara setting volume ya. Bagaimana cara menyeting volume baik suara panggil, suara tarik maupun suara inap. Karena memang sangat menentukan bagaimana settingan gedung suara, sangat mempengaruhi kenyamanan dan respon burung walet di gedung kita. Yang pertama tentang settingan suara panggil ya. Settingan suara panggil sangat lebih mudah kita setting ya, karena bisa dilihat responnya di luar, dimana pada saat kita bunyikan suara panggil, jika telah direspon itu akan kelihatan burung walet mendekati suara kita ya. Nah, respon BW burung walet itu macam-macam. Kalau misalnya pada saat kita bunyikan suara panggil kita, RBW-nya kelihatannya sedikit menjauh ya, sedikit menjauh dari gedung atau dari LMB ya. Setelah mendekat menjauh lagi, setelah mendekat jauh lagi, coba kita kurangi volumenya ya. Ini jika memang suara panggil kita sudah teruji, sudah terbukti digunakan oleh beberapa orang, bagus responnya ya, catatannya seperti itu. Nah, jika misalnya ada burung walet sudah menembus LMB ya, sudah menembus masuk ke LMB, apalagi sudah sampai mendekati Twitter panggil kita, apakah dia hinggap atau tidak ya, itu sudah menandakan settingan volume kita sudah bagus ya. Selain itu juga kita harus memperhatikan kenyamanan tetangga kita, karena walet punya pendengaran juga yang bagus ya. Jadi intinya itu, kalau sudah mulai mendekati LMB, sudah ada 1 ekor 2 ekor yang menembus ke LMB, tidak harus berkerumun masuk ya, itu menandakan settingan kita sudah oke ya. Yang kedua, suara tarik ya. Yang perlu diperhatikan dalam menyeting suara tarik, yang pertama adalah kita matikan dulu suara panggil ya. Kita matikan dulu suara panggil atau suara inap. Nah, pada saat kita angkat, kita mulai start dari 0 volume. Pada saat kita angkat volumenya, volume suara tarik, itu suara tarik tidak menggema di dinding ya, di dinding, dan tidak terlalu dominan di dalam gedung ya. Ya, paling tidak suaranya lebih kecil dari suara tarik kita, suara panggil kita. Nah, paling bagus setelah kita yakin settingannya, suara tarik kita sudah sudah anggap di telinga kita sudah nyaman. Kalau sementara ada burung bermain, kita bisa bunyikan suara panggil kita dengan suara tarik kita.
kalau sudah ada BW yang turun dari LMB ke ruangan kelar atau turun ke lantai bawah ya, atau masuk ke dalam ruang inap, itu menandakan settingan suara tadi kita sudah bagus. Nah, jadi jangan terlalu terlalu merasa susah ya menyetingnya ya, tidak terlalu rumit juga ya. Pakai pilih pendengaran kita ya, nyaman kita dengar juga dan tidak tertutupi nanti oleh suara inap. Nah, bagaimana menyeting? Selanjutnya kita setting suara inap. Bagaimana menyeting suara inap? Nah, settingan suara inap yang pertama adalah kita matikan semua suara. Nah, kemudian kita bunyikan suara inap itu per lantai ya, per lantai. Misalnya kita menggunakan playlist 1, berarti di belakang ada 4 channel ya. Nah, itu bisa untuk kalau gedung kita 2 lantai ya, bisa 1 channel 1 lantai. Tapi kalau gedung kita 3 lantai ya, berarti ada 2 lantai 1 channel ya, ada 2 lantai menempel di 1 channel. Nah, yang pertama kita lakukan jika 2 lantai 1 channel atau 1 lantai 1 channel, kita matikan dulu 1 channel ya. Nah, kita putar ke 0 volumenya, sedangkan yang kita mau setting di lantai kedua, misalnya lantai 1 kita matikan dulu volumenya. Nah, kita naikkan volume pelan-pelan, kita dengar ya. Kalau sudah jelas suaranya dan tidak seperti penuh suara dalam gedung, itu sudah bagus. Jadi kita naikkan, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar volumenya. Kalau terlalu besar biasanya suaranya menggema di dinding atau di sekat, apalagi yang menggunakan plastik ya. Kalau terlalu kecil nanti tidak terlalu menarik BW, artinya terlalu sunyi ya, jangan terlalu sunyi. Ya, kalau saya pakai ukuran dB sound meter aplikasi HP itu main-main 65 dB ya, 65 sampai puncaknya 70 ya. 65 sampai 70. Nah, setelah suara lantai 2 kita sudah setting, kita masuk ke lantai 1 ya. Lantai 2 kita matikan lagi volumenya, kita matikan lagi suaranya. Jadi jangan diputar ke 0 lagi volumenya, tapi dicabut kabelnya di belakang ya, dicabut kabelnya di belakang supaya suara tidak hidup, tapi volume tidak bergerak ya. Beda kalau kita nolkan lagi ya, kita cari lagi. Nah, lantai 1 kita setting seperti tadi juga, sama dengan lantai 2 ya. Kita naikkan pelan-pelan volumenya, kita dengar seperti apa kenyamanan suara itu, kita dengar jelas. Setiap karakter suara yang keluar itu bisa dibedakan ya, bisa kita bedakan. Nah, untuk gedung yang 3 lantai dengan 2 channel ya, tentu kita harus menggabung ya. Menggabung, ada lantai yang kita gabung. Misalnya lantai 1 dengan lantai 3, lantai 2 lari sendiri ya. Jadi caranya juga sama ya. Paling tidak yang biasa saya terapkan, lantai 2 dengan lantai 3 saya gabung kabelnya di ampli ya, kemudian saya setting ya. Caranya tadi sama, kita dengar kenyamanan telinga kita dan
usahakan jangan terlalu sunyi, jangan terlalu ramai suara didengar. Sedang ya, sedang. Nah, begitu juga kalau kita ingin menyeting lantai 1, seperti itu juga ya. Cuma kita cabut kabelnya di belakang supaya volume tidak bergerak lagi. Nah, setelah semua sudah kita setting ya, sesuai dengan kenyamanan pendengaran kita ya. Ini belum menyangkut kenyamanan pendengar walet, karena waletnya tidak ada kenyamanan pendengaran kita. Coba kita bunyikan semua, kecuali suara panggil. Ini untuk di dalam ruangan ya. Suara tarik kita hidupkan, suara inap kita hidupkan. Nah, kemudian kita evaluasi lagi. Nah, yang kalau masih kita dengar belum terlalu dominan, terlalu nyaman, mungkin yang kita perlu mainkan adalah suara tarik di lantai berapa yang kita rasa masih kurang ya. Itu yang perlu kita mungkin naikkan, atau mungkin terlalu keras ya, tidak seimbang antara suara inap dengan suara tarik. Jadi jangan sama volume, kalau menurut saya sama sama keras ya. Jadi usahakan suara inap itu agak kecil dibanding suara tarik ya, agak kecil sedikit dibanding suara tarik, karena suara tarik ini sebagai pemandu burung walet masuk ke dalam ruang inap. Nah, setelah semua sudah sesuai, kita coba bunyikan suara panggil. Nah, pada saat suara panggil hidup dan ada burung yang bermain, nah disinilah kita akan melihat apakah burung tersebut bisa menembus masuk ke dalam ruang inap. Nah, kalau sudah bisa menembus masuk ke dalam ruang inap, itu menandakan bahwa setelan volume kita sudah oke semua. Saya kira itu guys. Jadi hati-hati sering mengganti suara, karena pergantian suara akan menyebabkan pergantian settingan. Gunakan suara yang teruji, dalam arti sudah pernah digunakan di gedung-gedung yang sudah sukses. Sekian, salam hormat dari Sinar Walet Gorontalo. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu saudara-saudaraku, dan jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.